Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Wulandari, absen 28 dari kelas 10 MIPA 4 akan mempresentasikan tentang uji praktikum ayunan sederhana. Tujuan dari percobaan ini adalah menentukan hubungan antara panjang tali dan periode pendulum. Maka rumusan masalahnya adalah bagaimana analisis hubungan antara panjang tali dan periode pendulum dengan menggunakan massa dan gravitasi yang sama. Getaran adalah gerak bolak-balik secara berkala melalui suatu titik keseimbangan. Disebut satu getaran apabila sebuah benda dari titik awal kembali lagi ke titik awal. Pada gambar tersebut dapat kita lihat jika sebuah bola diayunkan dari titik 3, maka akan berayun ke titik 2, 1 hingga kembali lagi ke titik 3, maka itu disebut dengan satu getaran. Sedangkan periode adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran. Periode dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu periode sama dengan waktu tempuh dibagi dengan jumlah getaran. Pada tabel hasil praktikum, kita akan menggunakan massa dan gravitasi yang sama, yaitu dengan menggunakan massa 1 kg dan gravitasi 9,8 meter per second. Dengan menggunakan panjang tali yang berbeda, yaitu yang pertama kita menggunakan 0,30 meter, yang kedua 0,40 meter, dan yang terakhir 0,50 meter. Dan kita akan mencari waktu tempuh selama 10 getaran. Lalu setelah itu baru kita bisa menentukan periodenya. Uji praktikum kali ini saya akan menggunakan link aplikasi Pets yang sudah disediakan. Jadi kita mulai dengan mengklik link yang sudah tertera. Oke, pertama kita klik link yang sudah disediakan. Buka dengan Google Chrome, lalu pilih pendulum lab. Oke, pengaturannya kita atur panjang talinya yang pertama 0,30 dengan massa 1 kg dan gravitasi 9,80. Lalu kita aktifkan stopwatch-nya, diaktifkan, lalu miringkan 10 derajat ke samping. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Waktu tempuh yang dihasilkan selama 10 getaran adalah 11,8 detik. Dan yang kedua, kita ubah panjang talinya menjadi 0,40 meter dengan pengaturan gravitasi dan massa yang sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tempuh yang diperlukan untuk 10 getaran adalah selama 12,66 second atau detik. Lalu kita ubah lagi panjang talinya menjadi 0,50 meter dengan massa dan gravitasi yang sama. Kita miringkan 10 derajat ke samping. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Waktu tempuh yang dibutuhkan untuk menghasilkan 10 getaran adalah 14,3 detik. Jadi untuk menentukan periode pendulum kita dapat menggunakan rumus, yaitu periode sama dengan waktu tempuh dibagi jumlah getaran. Yang pertama, pada panjang tali 0,30, 10 getaran dibutuhkan waktu tempuh selama 11,8. Dapat kita bulatkan menjadi 12. Jadi periodenya adalah 12 dibagi 10 sama dengan 1,2. Yang kedua, pada panjang tali 0,40 selama 10 getaran membutuhkan waktu selama 12,66. Dapat kita bulatkan menjadi 13 second, yaitu 13 dibagi 10 sama dengan 1,3. Yang terakhir, pada panjang tali 0,50 pada 10 getaran membutuhkan waktu tempuh selama 14,20. Dapat dibulatkan menjadi 14. Jadi 14 dibagi 10 sama dengan 1,4. Data yang pertama, apakah periode dipengaruhi oleh panjang tali yang dipakai? Jawabannya ya. Karena semakin panjang tali yang digunakan, maka waktu tempuh yang dibutuhkan selama 10 getaran akan semakin lama dan otomatis periodenya pun akan semakin besar. Kedua, bagaimana
grafik hubungan antara panjang tali terhadap periode. Maka sudah jelas, karena semakin panjang tali yang digunakan, maka periode tersebut akan semakin bertambah semakin lama ataupun semakin besar. Jadi grafiknya akan naik ke atas seperti di samping. Kesimpulannya, dengan menggunakan panjang tali yang berbeda dengan massa dan gravitasi yang sama akan menghasilkan waktu tempuh selama 10 getaran atau pergetaran yang berbeda, sehingga menghasilkan periode pendulum yang berbeda pula. Jadi, semakin panjang tali yang digunakan, maka akan semakin besar waktu tempuh yang dibutuhkan, sehingga periode pendulum pun akan semakin besar atau lama. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.